Dari tim yang cuma menjadi pelengkap persaingan di kawasan Asia Tenggara, di mana saat prestasi tertinggi timnas hanya sebagai runner-up AFF, dan sekarang timnas Indonesia bikin mata dunia terbelalak. Bayangin aja dari ranking FIFA 175 di tahun 2018 lalu, dan sekarang kita nangkring di posisi 118 per Oktober 2025. Bahkan Indonesia berhasil menjadi kejutan di babak round 3 kemarin dengan menahan imbang Australia dan juga mengalahkan China dan Bahrain. Lalu juga menggulingkan dominasi Arab Saudi. Dari sisi prestasi, bisa dibilang pencapaian melaju di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Artinya, pintu menuju panggung tertinggi itu semakin dekat. Meski sekali lagi Indonesia kembali diremehkan, bakal sulit bersaing di babak round 4 nanti. Kali ini, media asal Inggris, The Sun, yang meragukan Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan juga Irak di 2 laga krusial bulan Oktober ini. Tapi tunggu, Indonesia justru bakal makin ngeri jika mereka diremehkan. Jadi banyak yang sudah nggak sabar untuk menantikan 2 laga krusial pada tanggal 9 dan 12 Oktober mendatang. Sekarang ini, sudut pandang dunia terhadap timnas Indonesia telah berubah 80 derajat. Iya, seolah mata mereka baru terbuka lebar. Media-media raksasa internasional yang biasanya sibuk membahas tentang tim-tim besar, kini mulai melirik ke arah kita dengan penuh kekaguman. Misalnya, media tersebut menyoroti ketangguhan Garuda yang menolak untuk diremehkan. Selain itu, adanya gabungan antara talenta lokal dan yang berada di luar negeri dianggap kunci masa depan cerah untuk timnas Indonesia. Dan sama seperti FIFA, mereka tak ragu menyebut kalau kebangkitan timnas Indonesia saat ini menjadi kisah paling menggetarkan dalam dunia sepak bola internasional. Jelas, semua hal yang terjadi nggak bisa begitu aja tercipta, sebab pasti ada proses yang dilakukan. Kenapa Indonesia bisa ada di titik seperti sekarang ini? Iya, selain potong generasi, program naturalisasi juga menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam perkembangan untuk timnas saat ini. Dan faktanya naturalisasi adalah hal yang lumrah di semua negara di dunia ini. Bahkan negara-negara rival seperti Malaysia atau Vietnam yang dulu hobi banget ngatain ini dan itu, malah ujung-ujungnya juga kepincut melakukan hal yang sama. Bahkan Malaysia sampai melakukannya dengan cara ilegal. Jelas yang penting semua prosesnya nggak ada yang melanggar aturan. Jangan seperti tetangga. Timnas Indonesia, naturalisasinya jelas. Yang dilakukan itu bukan asal main comot saja. Bukan bule yang melancong terus dinaturalisasi. Atau ambil pemain di negeri Latin yang tidak ada hubungannya dengan darah keturunan. Indonesia membawa mereka yang punya darah atau keterikatan dengan Indonesia untuk pulang dan bela Ibu Pertiwi. Hal ini tentunya nggak bisa kita bantah kalau kita bisa melaju sampai sejauh ini di kualifikasi Piala Dunia. Iya, 80-90% itu berkat adanya tambahan kekuatan dari para pemain diaspora.